Saudara, firman Tuhan minggu lalu bahwa kita tidak boleh kehilangan kasih yang semula. Dan Tuhan suruh bertobat kepada jemaat yang ada di Efesus karena mereka kehilangan kasih yang semula. Saudara, kasih yang semula ini adalah kasih yang kita berikan kepada Tuhan. Banyak orang berdoa seperti ini. Tuhan, kembalikan kami kepada kasih yang semula. Tidak perlu suruh Tuhan kembalikan kita kepada kasih yang semula. Kita yang kembali melakukan pekerjaan kasih itu. Saudara nangkap sampai di sini? Kenapa? Karena firman Tuhan mengatakan seperti itu. Banyak orang berdoa, Tuhan kembalikan kami kepada kasih yang semula. Kembalikan kami kepada kasih yang semula. Salah doa itu. Lebih baik kita berdoa, Tuhan tolong saya mau kembali kepada kasihku yang semula kepadamu. Itu yang benar. Tolong saya Tuhan, berikan saya Roh Kudus-Mu. Saya mau kembali kepada kasihku yang semula kepada Tuhan. Dan kembali mengerjakan pekerjaan kasihku kepadamu. Seperti dulu. Itu doa yang benar. Kenapa? Coba kembali di Wahyu pasal 2 ayat yang keempat. Saudara, kenapa ada orang galau dalam kekristenan? Kenapa orang kehilangan arah, kehilangan tujuan, kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, kehilangan iman. Akhirnya mereka mogok. Kenapa? Sepele, mereka tidak punya kasih lagi sama Tuhan. Itu saja. Sehingga mereka mencari kasih kepada manusia. Dan mereka tidak mendapatkannya. Karena manusia terbatas. Mereka lupa bahwa pertama kali mereka sudah menerima kasih Tuhan. Sehingga mereka memiliki kasih yang kekal untuk mengasihi Tuhan. Dan mereka bisa mengekspresikan kasih itu. Mereka bisa melakukan dengan perbuatan, dengan tindakan, dengan ekspresi untuk mengasihi Tuhan. Ketika mereka bisa mengasihi Tuhan, maka Tuhan luar biasa. Mereka alami dalam hidup mereka. Ya, kemarin yang ada orang lahir baru, dia bilang, Ibu Pendeta, selama saya bertobat dibaptis semua terbuka. Saya bilang, iya, jaga itu. Itu berkat kamu sudah terima dari Tuhan. Dia mencintai Tuhan dengan luar biasa. Dan dia diberkati dalam segala hal, dalam usaha pekerjaan dia terbuka. Saudara, Tuhan itu mau memberkati kita, kerinduan hatinya memberkati kita. Namun kita harus mengerti isi hatinya apa. Coba perhatikan ayat ini. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saya mau tanya sama saudara. Siapa yang meninggalkan kasih? Siapa? Manusianya. Karena engkau telah meninggalkan. Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi yang meninggalkan kasih itu kitanya. Bukan Tuhan. Dan ayat yang kelima. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jadi kita perlu bertobat dan kembali melakukan pekerjaan-pekerjaan kasih yang kita sudah lakukan di waktu dulu sama Tuhan. Rajin berdoa, rajin ibadah, rajin menyembah, rajin melakukan firman, rajin. Sampai kalau saat satu waktu menyembah, kapan kita lagi ibadah ya? Kapan kita lagi doa ya? Kapan kita lagi puasa? Ada suatu kerinduan. Kenapa? Karena waktu-waktu seperti itu adalah waktu-waktu di mana kita datang sama Tuhan. Jadi kalau kita berdoa, Tuhan tolong saya. Berikan saya roh-Mu. Supaya saya kembali kepada kasihku yang semula kepada Tuhan. Jangan katakan kembalikan saya kepada kasih yang semula. Salah, masa minta Tuhan kembalikan? Kamu yang harus kembali. Tuhan mau menerima kasih-Mu yang dulu pernah kamu berikan. Tuhan mau menerima lagi, kamu kembali kasih-Mu sama Tuhan. Nah, ini yang dimaksud.
Jadi kalau saudara sudah mulai galau, sudah mulai susah menyembah Tuhan, sudah mulai pikiran-pikiran stres, depresi itu gampang datang, itu pertanda engkau mulai kurang mengasihi Dia. Semakin kita kurang mengasihi Dia, semakin kita jauh. Bukan Tuhan yang jauh kita. Tetapi semakin kita mengasihi Tuhan, semakin kita dekat dan semakin kita menerima kasih yang kekal. Sehingga kita memiliki stok kasih. Kekuatan kasih, kuasa kasih untuk mengasihi Dia. Kalau kita mampu mengasihi Tuhan, saudara, gampang mengasihi manusia, gampang. Kenapa ada orang sulit mengasihi manusia? Karena dia susah mengasihi Tuhan. Jadi saudara, kita butuh sesuatu senantiasa kekuatan. Nah, kalau Tuhan meminta kita kembali melakukan kasih kepada Dia, artinya ada sesuatu yang kita kerjakan. Ada sesuatu yang kita lakukan, saudara. Supaya kita bisa kembali. Dan kalau kita sudah berada dalam kasih itu, kita selalu berdoa agar kita selalu menerima kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Supaya kita selalu mendapatkan kasih karunia di hadapannya. Untuk kita selalu bisa memberikan kasih kita kepadanya. Saya mau katakan kita bisa memberikan kasih kita kepada Tuhan. Itu anugerah, saudara. Karena Tuhan mau menerima. Apalagi ini Tuhan memang meminta. Kembali kok. Saya mau baca di terjemahan lain. Saudara, Roh Kudus tanamkan di dalam saya untuk mengulang-ulangi hal ini. Karena hal ini kelihatan sepele. Tetapi disinilah kejatuhan dan kutuk mulai bekerja, membuat anak-anak Tuhan sebenarnya kehilangan posisi di hadapan Tuhan yang terbaik. Karena mereka tidak tahu bahwa mereka sedang atau lupa mengasihi Tuhan seperti cara pertama mereka mengasihi Tuhan. Dalam terjemahan lain bilang begini, tetapi ada satu hal yang salah. Kalian tidak mengasihi aku seperti semula. Nah, itu dalam terjemahan lain. Cobalah kenangkan kasih kalian yang semula itu. Alangkah berbedanya dengan sekarang. Kembalilah kepadaku dan bekerjalah seperti dulu. Bekerjalah seperti dahulu. Kalau tidak, aku akan datang dan menyingkirkan kaki dian kalian dari tempatnya di antara jemaat-jemaat. Ancaman yang tidak bagus, saudara. Jadi saudara, kerjakanlah. Jadi yang perlu kita perjuangkan sebenarnya menjadi orang Kristen adalah bagaimana kita bisa mengerjakan kasih kita kepada Tuhan. Kita beribadah. Itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Ibadahlah sungguh-sungguh. Kita pelayanan karena Tuhan memberikan kita karunia dan talenta. Lakukanlah itu sungguh-sungguh. Biarlah itu merupakan suatu bukti. Kenapa? Kita lakukan dari hati yang tulus. Dengan persiapan, dengan sepenuh hati. Memberi, menyampaikan firman kepada orang lain. Jadi saya katakan tanda-tanda bahwa kasih semula itu bekerja di dalam kita. Pertama, kita suka doa secara pribadi. Kita suka doa secara pribadi. Saya mau kasih tahu saudara, Yesus saja adalah Tuhan jadi manusia. Pada waktu Dia ada dalam dunia, Dia selalu punya waktu-waktu sendiri dengan Bapa. Dan waktunya sendiri dengan Bapa, itulah kekuatan sehingga Dia dapat menang mengalahkan maut. Dan ketika Dia menang, Dia mendapatkan kemuliaan dari Bapanya. Kemuliaan di atas segala kemuliaan. Saudara, Yesus saja punya waktu sendiri-sendiri dengan Bapa. Apalagi kita. Jadi kita perlu punya waktu sendiri. Jangan pernah abaikan doa pribadi, saudara. Jadi kalau dikatakan kembali lakukan kasihmu yang semula. Nomor satu, doa pribadi saudara. Yang kedua, saudara perlu bertumbuh dengan menyukai membaca firman. Dan melakukan firman, taat. Orang yang mencintai Tuhan adalah orang yang selalu cari tahu firman untuk dia lakukan. Itu bukti bahwa kita mengasihi Dia. Pelihara itu terus, minta kekuatan, minta bantuan Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah penolong. Jangan pernah mengabaikan keadaan rohani saudara suam-suam. Atau tidak bergairah sama firman lagi. Saudara, kita cari tahu firman dan setelah kita tahu, kita lakukan.
Sehingga kita mampu mengerjakan ketaatan kita, mampu mengerjakan kesetiaan kita, mampu mengerjakan pelayanan kita, mampu mengerjakan asap doa kita, ibadah kita, semua itu harum di pemandangan Tuhan. Saya mau katakan itu melebihi sesuatu harta. Kalau saudara bisa mengasihi Tuhan dengan suatu perbuatan kasih yang saudara lakukan, saya mau katakan sama saudara, posisi seperti itu tidak ada yang bisa curi. Amin. Dan kasih yang semula kalau bekerja dalam diri kita, kesukaan membaca firman, kesukaan merenungkan firman, dan kesukaan memberitakan firman kepada orang lain. Jadi kalau sampai saudara jadi bingung jadi orang Kristen, tidak tahu arah tujuan, saudara kehilangan kasih yang semula. Cepat bertobat, kembali lakukan dulu. Tidak perlu saudara keliling dunia mencari kebenaran. Ini kebenaran firman Tuhan, lakukan aja. Karena pada saat saudara melakukan, tidak ada yang menentang. Tidak ada hukum yang menentang saudara. Nah, saat ini saya akan menyampaikan untuk kita senantiasa mengerti bagaimana kita tetap berada di dalam kasih yang semula. Semua orang takut bagaimana persiapan untuk Tuhan datang. Tapi semua ada dalam firman. Amin. Hal yang pertama, mari kita buka Matius pasal yang ke-16. Kita mulai di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, di sini saya menangkap ada dua hal. Supaya kasih yang semula yang kita sudah terima dari Tuhan, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan dengan cara kita, dengan kekuatan kita, dengan semua, sehingga kita mampu mengasihi Tuhan lewat ibadah kita, kita mampu mengasihi Tuhan lewat doa kita mampu mengasihi Tuhan lewat baca firman kita mampu mengasihi Tuhan lewat ketaatan kita dalam melakukan firman, sehingga roh menyala-nyala, semangat, gairah dan spirit, kerajinan yang tidak pernah kendor itu hidup di dalam kita. Dan saya mau katakan, inilah tanda bahwa ini jemaat Tuhan. Coba baca di ayat 18. Saya percaya saudara, engkau tahu saat ini engkau masih jemaatnya Tuhan atau bukan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di atas batu karang, di atas kebenaran, di atas Kristus, Tuhan bangun jemaatnya, Tuhan bangun gerejanya, dan alam maut tidak menguasainya. Saudara tidak perlu takut neraka. Kalau engkau jemaatnya Yesus, alam maut tidak menguasai. Terjemahan lain bilang gini, engkaulah Petrus, sebuah batu, dan di atas batu karang ini aku akan membangun jemaatku, dan segala kuasa neraka tidak dapat mengalahkannya. Artinya jemaat Tuhan tidak bisa dikalahkan dengan kuasa neraka. Namun pertanyaannya, apakah kita jemaat yang dibangun terus Tuhan? Yang Tuhan terus bangun di atas kebenaran, yang tetap berada di atas batu karang. Ini pertanyaannya yang perlu kita pahami. Apakah kita ini jemaat tetap ada di atas batu karang itu, tetap berdiri di atas batu karang itu? Karena kalau kita jemaat tetap berdiri di atas batu karang itu, badai apapun datang, tsunami apapun datang, tidak pernah mengalahkan batu karang itu. Dan setelah badai itu pergi, kita tetap berdiri mendeklarasikan Tuhan kita hebat. Kenapa? Karena kita ada di atas batu karang. Saya mulai berpikir tidak dalam. Terjemahan lain lagi bilang begini, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Di atas alas batu inilah aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan. Perhatikan, yang tidak dapat dikalahkan oleh sekalipun oleh maut.
Saudara, kalau ada penyakit yang ancam-ancam saudara bilang maut. Kalau kau jemaatnya Tuhan, kau menang. Asal belum waktunya saja. Amin. Asal belum waktu. Contoh saudara tahu belum waktunya. Umurmu masih muda. Alkitab mengatakan di sini umur sampai 70. Itu pun 70. Tapi ukuran 70 ini ukuran duniawi. Bukan ukuran supranatural. Ukuran pada umumnya manusia. Tapi bukan ukuran roh Tuhan hidup dalam dia. Ya, ini yang bedanya lagi. Kenapa? Karena Musa sedang mengatakan bahwa penderitaan yang menghiasi hidup orang itu umurnya 70. Itu kalau disertai penderitaan. Tapi kalau disertai dengan sukacita dan hidup dalam supranatural lebih dari itu. Nah, sekarang saudara, jadi saudara bisa tahu dan saudara bisa klaim maut tidak berkuasa. Pertama, ketika umur masih muda. Kedua, ketika roh Allah hidup di dalam engkau dan ada kekekalan yang bekerja dalam engkau. Engkau bisa mengklaim, meminta dan sebagainya. Dan ada banyak. Jadi di sini kalau dikatakan engkau adalah Petrus, batu yang kuat, dan di atas alas batu ini aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan. Perhatikan, yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Saya mau kasih tahu sama saudara. Kita harus menjadi jemaat yang dibangun Tuhan Yesus. Bukan yang dibangun oleh keagamaan. Caranya bagaimana kita menjadi jemaat yang dibangun Tuhan Yesus? Firman. Tuhan ngomong sama Petrus. Hai Petrus, kau batu yang kuat. Karena kau batu yang kuat, maka di atas batu karang. Siapa batu karang ini? Tuhan Yesus. Artinya gini, karena Petrus menjadi batu yang kuat, maka batu yang kuat ini tempatnya di atas batu karang. Sehingga Tuhan katakan, karena kau batu yang kuat, maka saya akan bangun jemaatku, saya akan bangun gerejaku di atas batu karang. Batu karang ini berbicara Yesus, batu karang ini berbicara firman atau kebenaran. Jadi begini saudara, jemaatnya Yesus itu, dia tidak bangun di atas pasir. Jemaatnya Yesus itu dia bangun di atas kebenaran. Jadi kalau saudara dan saya adalah jemaatnya Yesus, saudara dan saya pasti bertumbuh di atas kebenaran. Artinya saudara dibangun di atas kebenaran. Kalau kebenaran firman tidak bertumbuh, tidak bekerja dan menghasilkan buah dalam hidupmu, itu pertanda engkau terbangun di atas kebenaran atau tidak. Tetapi ketika engkau menjadi jemaatnya Yesus, pasti engkau terbangun karena engkau bertumbuh, engkau dibangun di atas kebenaran firman. Di atas pribadi Yesus, yaitu firman Allah. Sehingga hidupmu menghasilkan buah firman. Itu pertanda kau jemaatnya Yesus. Kalau kau tidak bertumbuh, engkau tidak menghasilkan buah pelayanan, buah karakter Kristus, buah jiwa, engkau tidak menghasilkan. Pertanyaannya, kau jemaatnya Yesus atau bukan? Sekarang, kapan Yesus, kenapa Yesus sampai katakan? Kenapa sampai Yesus keluarkan kata sama Petrus? Di atas batu karang ini saya mau bangun jemaatku, karena kau batu yang kuat. Sampai saya mau bangun jemaatku ini. Kenapa? Karena Petrus mendapatkan penyingkapan Bapa. Inilah yang menyebabkan keluar kata-kata dari mulut Yesus. Saya bangun jemaatku. Artinya gini saudara. Tuhan akan bangun jemaatnya. Dan jemaatnya bertumbuh kalau jemaatnya selalu dibukakan firman di dalam otaknya. Sehingga jemaat ini mengerti kehendak Tuhan. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam buah-buah roh, dan menjadi seperti Yesus. Untuk menjadi seperti Yesus, tidak bisa kita mendapatkan suatu ajaran-ajaran. Ini kata ini, kata ini, kata ini, kata ini. Tetapi firman Roh Kudus buka di sini. Roh Kudus buka, Roh Kudus kasih mengerti. Bapa kasih mengerti. Inilah yang dikatakan di ayat 15. Saudara, kau bisa tester hidupmu. Kau jemaatnya Yesus atau bukan? Ayat 15. Lalu Yesus bertanya kepada mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. 17.
Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga. Perhatikan, jangan pindah. Petrus mengenali Yesus, bahwa Yesus adalah juru selamat, adalah penolong, adalah Allah. Dari mana Petrus dapat? Tuhan Yesus bilang, Bapa yang nyatakan kepada Petrus, bukan manusia. Artinya gini saudara, engkau bisa mengenal Tuhan, engkau bisa mengenal pribadi Tuhan, dan engkau bertumbuh dalam pengenalan akan Allah, engkau bertumbuh di dalam iman, hasil firman yang Bapa buka selalu di otak kita dan di hati kita. Sehingga kita mengenal Yesus kita itu adalah juru selamat. Sehingga mau susah mau senang kita tidak pernah takut. Mau susah mau senang kita selalu bersuka cita dan berbahagia. Kenapa? Karena dibukakan di sini. Kita tidak bodoh. Kita memiliki hikmat Tuhan. Nah inilah yang membedakan kita. Yang membedakan kita satu dengan yang lain adalah pertumbuhan dalam pengenalan. Pertumbuhan di dalam kita mengenal pribadi Tuhan. Semakin Bapak buka di dalam otak dan di hati kita, semakin kita mengenal pribadi Yesus. Dan semakin kita mengenal pribadi Yesus, semakin hidup kita berbahagia. Sehingga sumber kebahagiaan kita tidak ditentukan dengan harta duniawi, tetapi sumber kebahagiaan kita adalah hati yang selalu penuh dengan sukacita. Karena Bapak buka pikiran kita dan hati kita untuk mengenal Dia secara pribadi lewat kebenarannya. Sehingga inilah yang membuktikan, oh ini jemaat yang Yesus bangun. Makanya saudara, ketika orang baru bertobat lahir baru, wah hatinya baru, rohnya jiwanya baru. Sehingga nak mudah nangkap firman, mudah beriman, mudah bersemangat. Nah yang paling bahaya kalau dia kehilangan. Sehingga untuk mengenal Tuhan lagi sudah samar-samar. Tuhan sudah diukur dengan macam-macam dalam dunia ini. Tuhan sudah diukur dengan uang. Tuhan sudah diukur dengan penyakit. Tuhan sudah diukur dengan kekhawatiran. Tuhan sudah diukur dengan macam-macam dalam dunia ini. Tapi ketika kita mengenal Tuhan kita, Dia adalah juru selamat saudara. Bukan artinya kita tengking-tengking masalah. Tapi kita tahu firman-Nya bilang apa sama kita. Sehingga orang yang menghidupi kebenaran adalah orang yang selalu mekar dalam percayanya kepada Tuhan. Tidak pernah ragu. Kalaupun dia sakit, dia tidak ragu. Dia tahu bahwa dia sembuh. Saudara, ada banyak hal yang kita tidak ngerti. Tapi ingat, Tuhan bilang jemaat yang dibangun di atas kebenaran yang selalu disingkapkan, yang selalu dibuka. Sehingga kita mengenal pribadi Tuhan semakin dewasa. Tabah, orang yang dewasa adalah orang yang tabah dalam kesulitan. Dan orang yang dewasa adalah orang yang tidak pernah takut hadapi hidup ini. Dan orang yang dewasa adalah orang yang tidak tertipu dengan kesenangan dan kejayaan dalam dunia ini. Orang yang dewasa adalah orang yang mengerti saat dia diberkati Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan punyamulah kebesaran, kejayaan, kemakmuran dan kehormatan. Inilah yang dikatakan oleh Daud saat Tuhan angkat dia. Dia tahu bahwa itu semua dari Tuhan. Nah oleh sebab itu kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan firman. Kita perlu bertumbuh dalam pengenalan akan pribadi, mengenal Tuhan. Supaya kita dewasa, menghasilkan buah-buah roh. Karakter daging kita tidak pernah muncul. Karena selalu ditindis dengan karakter ilahi, karakter Kristus. Sehingga yang muncul selalu karakter Kristus. Dan dikatakan, sebab itu ketahuilah engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Dan di atas alas batu ini, aku akan membangun gerejaku yang tidak dapat dikalahkan sekalipun oleh maut. Artinya maut bisa datang. Amin. Maut bisa datang. Tapi tidak bisa mengalahkan jemaat Tuhan. Saudara nangkap firman ini? Bukan kita minta-minta maut ya, itu sombong namanya. Bukan minta-minta. Tapi kita katakan kalau maut itu datang, dia tidak bisa kalahkan kamu. Kenapa? Wong kamu dibangun kok. Siapa yang bangun? Yesus. Makanya Yesus bilang sama Petrus begini. Engkau sebab itu ketahuilah.
Sebab itu ketahuilah, engkau adalah Petrus, batu yang kuat. Kenapa Tuhan katakan Petrus batu yang kuat? Karena dia dapat penyingkapan Bapa. Yesus bilang, berbahagia kau Petrus. Karena bukan manusia yang kasih tahu kau itu, tapi Bapa yang kasih tahu kau. Karena Bapa selalu kasih tahu kau, kau mengenal Tuhan adalah Mesias, kau jadi batu yang kuat. Amin. Jemaat yang mengenal pribadi Tuhan disebut batu yang kuat. Dan inilah jemaat yang tidak dikalahkan oleh kuasa apapun dalam dunia ini, sekalipun maut. Jadi kalau belum waktunya, maut tidak berkuasa. Yang berkuasa Yesus atas hidupmu. Apa yang perlu kita lakukan? Bertumbuh, mengenal Yesus, mengenal pribadinya. Lewat mana? Lewat firman-Nya. Firman apa? Firman yang selalu dibukakan oleh Bapa. Sehingga ketika engkau sulit, ketika engkau senang, engkau tahu apa tujuan Bapa mengizinkan kesulitan, apa tujuan Bapa mengizinkan kesenangan. Semua engkau dapat melakukan kehendak Tuhan di sana karena engkau dibukakan oleh Bapa. Amin. Kalau orang mulai banyak kesulitan baru dia tidak tahu. Salah kaprah. Mengeluh bersungut. Kurang apa saya sama Tuhan? Atau dia senang. Dapat berkat yang besar, semua lancar-lancar. Kalau dia tidak tahu kehendak Bapa di sana. Dia akan mengatakan, wah ini karena saya diberkati. Dan mulai jadi sombong. Akhirnya mulai lupa ibadah. Lupa taat. Kenapa? Karena dia tertutup. Kenapa bisa? Karena dia tidak memelihara dan mengerjakan suatu pekerjaan kasih lagi kepada Bapa. Saya mau katakan sama saudara, kerjakanlah pekerjaan kasih. Saudara capek melayani, itulah bukti yang engkau tunjukkan kepada Bapa bahwa engkau sedang mengasihi dia. Saudara capek beribadah, kalau kekekalan hidup dalam dirimu tidak ada kata capek. Karena kekekalan mengalahkan kedagingan yang selalu capek. Amin. Selalu mengalahkan kedagingan. Itu roh. Nah, oleh sebab itu saudara, kita perlu mengenal Tuhan. Anak-anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak ada istilah tua atau muda umurnya sudah tidak ada saudara. Kita butuhkan mengenal Tuhan kita. Kalau kita mengenal dia dari Bapa buka firman sama kita. Saya mau katakan hidup kita berbahagia. Amin. Hidup kita berbahagia saudara. Hidup berbahagia. Mungkin kita masih lihat. Wah serba kekurangan. Tinggal di rumah yang tidak layak. Tapi kebahagiaan bersumber dari firman yang Bapa buka. Bapa buat kita mengenal dia. Makanya Yesus bilang, oh kau berbahagia Simon. Bukan manusia yang kasih tahu kau tapi Bapa. Kau adalah batu yang kuat. Ingat, batu yang kuat ini membuat saya bangun jemaatku di atas kebenaran. Dan jemaat yang saya bangun di atas kebenaran, tidak ada yang bisa kalahkan dia. Sekalipun maut. Mantap. Jadi tidak usah saudara takut masuk neraka. Karena maut tidak bisa kalahkan saudara. Maut di dunia dan maut aslinya. Maut berbicara kematian, maut juga berbicara kebinasaan atau neraka. Tidak ada yang bisa kalahkan. Sekarang saudara perlu apa? Bertumbuh dalam firman saja. Ada banyak orang pergi cari firman ke sana kemari. Yang dia tahu aja dia belum lakukan. Tidak perlu cari ke sana kemari. Yang kita sudah tahu, lakukan itu dulu. Amin. Dan sekarang saudara, bagaimana cara memelihara kasih yang semula? Dan bagaimana firman supaya kita terpelihara dan dapat mengerjakan kasih kita kepada Tuhan dengan tidak pernah kendor itu kerajinan dan tetap menyala-nyala. Paulus bilang janganlah kiranya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan tetap layani Tuhan. Layani Tuhan tidak dipaksa-paksa, layani Tuhan tidak asal-asal, layani Tuhan penuh gairah, layani Tuhan penuh semangat, layani Tuhan penuh tubuh fit. Kenapa saudara? Bekerjanya roh yang bikin kita semangat. Oleh sebab itu saudara jangan pernah kurangi kerajinan. Seringkali banyak orang pergi cari kemana-mana tuh firman. Kembali kau saja rajin. Amin. Rajin KKR doa. Kalau dulu kau bersemangat karena kau rajin KKR doa. Karena kau rajin doa puasa. Kembali rajin. Amin.
Bahkan ibadah 3 kali kembali rajin. Tidak susah toh. Waktu lahir baru terasa. Kapan lagi ada ibadah Ibu Pendeta? Sampai ibadah kaum wanita, kaum pria semua diikuti. Kaum muda, kaum sekolah minggu mau diikuti. Saking semangat. Paulus bilang, janganlah kiranya kerajinanmu kendor. Artinya kerajinan ini tetap dijaga. Jangan kendor, tetap on. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Lalu kita katakan, iya kan Ibu Pendeta kan, saya juga manusia kan, saya bukan malaikat. Yang bilang kamu malaikat siapa? Tapi kalau roh yang kekal ada dalam dirimu ini sangat luar biasa. Nah pertanyaannya sama saudara, kenapa sampai Petrus bisa dapat pembukaan penyingkapan? Terus kita, kan itu kan Petrus Ibu Pendeta, dia dekat sama Yesus, otomatis. Hei sekarang, saya mau katakan, apa yang menyebabkan Daud itu hebat di mata Tuhan? Karena zaman dulu saudara, Allah itu ada di luar berupa tabut. Tapi zaman kasih karunia Allah ada di dalam kita berupa roh. Saudara nangkap? Dan yang membuat Tuhan tertarik kepada Daud, karena dia bisa membuat penyembahan di hadapan tabut. Dia adalah orang yang satu-satunya melakukan yang beda di hadapan tabernakel yang dia bangun. Yaitu pujian penyembahan. Dari mana Daud dapat? Dari hubungan yang intim dia lakukan bersama dengan Tuhan. Makanya saya katakan, Daud hidup dalam perjanjian lama, tapi dia sudah mendapatkan pewahyuan dalam perjanjian baru. Makanya dari dialah generasi perjanjian baru itu lahir. Saudara nangkap sampai sini? Sangat luar biasa saudara. Mari sama-sama kita buka di 1 Korintus dulu ya. 1 Korintus. Saudara sekarang tidak perlu khotbah-khotbah. Saudara harus taat, kudus, setia, tidak pemarah, tidak pembohong, tidak minjam, tidak bayar. Itu pelajaran TK. Saudara perlu tahu, sekarang saudara butuh wahyu. Amin. Untuk menanggal Tuhan. Kalau saya masih harus khotbah saudara, jangan minjam, tidak bayar. Itu kelas TK itu. Saudara sudah tahu semua itu. Amin. Dan saya percaya ketika roh hidup dalam saudara akan bilang, apa tong kasihan itu perbuatan-perbuatan di kaki gunung itu. Banyak dengarkan gosip. Susah, stres. Saudara tahu ketika Musa mau ketemu Tuhan itu di mana? Di atas gunung toh. Di bawah gunung apa yang terjadi? Orang mulai menyembah lembu emas. Banyak kambing domba ribut. Saudara kalau posisi rohanimu di bawah gunung, banyak kau dengar, ini harga mahal, di sini kalau orang ini tidak masuk surga masuk neraka, terlalu banyak yang bikin pusing. Posisi kita harus ada di hadirat Tuhan, di atas gunung Sion. Amin. Ketika Musa di atas gunung, dia tidak mendengarkan suara lain-lain, hanya mendengarkan suara Tuhan, sehingga dia bisa tulis loh batu. Yesus mengerjakan supaya posisi rohani kita di dalam hadirat Tuhan, di atas gunung. Kalau hidupmu menyukai ada di dalam hadirat Tuhan, yang engkau selalu dengarkan suara Tuhan, visi Tuhan. Amin. Sehingga engkau akan hidup dalam visi, mengerjakan visi itu. Dan engkau tidak pernah akan capek, engkau penuh dengan semangat. Tapi kalau engkau sudah berada di kaki gunung, turun gunung, saudara akan mendengarkan 1000 macam yang bikin stres otak. Yang bikin sakit hati, yang membuat kita tertekan. Tapi kalau kita selalu dalam hadirat Tuhan, kita banyak mendengarkan suara Tuhan. 1 Korintus 2. Ya. Karena kepada kita, sama-sama. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh. Sebab roh menyelidiki segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Dalam terjemahan yang bisa kita lebih mengerti, dia bilang begini. Tetapi Allah sudah menyatakan kepada kita dengan perantaraan rohnya. Jadi roh ini menjadi penghubung. Menjadi tukang pos. Menjadi pembawa kabar. Tetapi Allah sudah menyatakan kepada kita dengan perantaraan rohnya
Roh Allah itu menyelidiki segala sesuatu sampai kepada rencana-rencana Allah yang paling tersembunyi sekalipun. Jadi rohnya ini kasih tahu kita apa yang didengar dari Allah sampai hal-hal yang tersembunyi. Kenapa? Karena yang mengetahui hal-hal yang tersembunyi hanya roh. Makanya ayat 11 bilang gini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah, di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia. Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat dalam diri Allah selain dari roh Allah. Jadi roh ini tahu isi hatinya Allah ya. Tapi roh ini datang kasih tahu kita. Hebat tidak? Hebat. Nah saudara, kalau engkau adalah jemaatnya Tuhan, Roh Kudus akan datang selalu bicara kepada saudara. Kasih pindah isi hatinya Bapa, kasih tahu kepada saudara. Sehingga saudara memiliki pikiran yang selalu dibukakan firman, wahyu, wahyu, wahyu. Inilah yang menyebabkan Yesus katakan kepada Petrus, Petrus berbahagia kau karena bukan manusia kasih tahu kau, Bapa kasih tahu kau. Kau adalah batu yang kuat dan kau tahu kalau kau batu yang kuat di atas batu karang ini, di atas kebenaran ini, saya pasti bangun jemaatku, saya pasti bangun jemaatku, dan tanda daripada jemaatku, alam maut tidak menguasainya. Saudara tidak usah takut, jadi jemaat Tuhan saja. Bukan saudara karena saudara kita jadi orang Kristen. Nah bukti kita jadi jemaat Tuhan. Banyak, jangan saudara bilang, wah hidup oleh roh, hanya bisa berbahasa roh doang. Saya pikir bahasa roh itu adalah suatu bahasa yang kita dapat saat kita mengalami baptisan. Supaya digunakan untuk terhubung dengan Bapa. Tetapi bekerjanya roh Allah dalam diri kita, dia buka itu firman saudara, dia buka. Sehingga kita tahu itu firman, kita mengenal dia. Dan kita lompat di ayat 9. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Terjemahan lain bilang gini, sebaliknya hal itu adalah seperti yang tertulis dalam Alkitab, apa yang tidak pernah dilihat atau didengar oleh manusia dan tidak pernah pula timbul dalam pikiran manusia, itulah yang disediakan Allah untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam terjemahan lain lagi dia bilang gini, inilah yang dimaksudkan oleh ayat kitab suci yang menyatakan bahwa tidak seorang manusia pun pernah melihat, mendengar ataupun membayangkan hal-hal indah yang disediakan Allah bagi orang yang mengasihi. Artinya gini saudara, saudara bisa nangkap dalam pikiran dan hatimu hal-hal yang indah Tuhan sediakan. Saudara belum lihat di matamu, saudara belum lihat di mukamu, belum ada fakta. Tapi saudara sudah dapatkan di alam roh. Saudara sudah dapatkan di alam iman. Sehingga saudara sudah punya iman, sukacita, harapan. Karena ke depan engkau sudah tahu ada hari esok yang penuh harapan. Ada kesejahteraan, ada kemakmuran, ada kelepasan. Kenapa? Karena Tuhan kita itu Mesias, anak Allah yang hidup. Artinya juru selamat. Sehingga ketika kita lihat segala sesuatu di mata kita, sekalipun merisaukan, sekalipun tidak masuk akal, tetapi ada suatu iman yang Tuhan buka, ada suatu pengetahuan yang Tuhan buka, ada suatu pengertian yang Tuhan buka dari firman yang kita percayai, sehingga kita kuat dalam iman, kita kuat dalam percaya, sehingga kita ikut Tuhan itu, kita ngerti bahwa di depan itu ada suatu janji, ada suatu berkat yang tersedia untuk kita. Yang tidak pernah dilihat, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Tetapi Roh Kudus sudah kasih tahu sama kita. Amin. Jadi saudara kalau mau tahu nasibmu masa depanmu, tidak perlu ke paranormal, tidak perlu ke dukun, tidak perlu tanya orang. Di hadirat Tuhan saja. Roh Kudus akan tolong kasih tahu saudara. Roh Kudus itu banyak kasih tahu sama kita saudara. Bukan cuma untuk di gereja, saudara usaha, saudara kerja, saudara ibu rumah tangga. Saudara apa saja yang kau hadapi setiap hari. Pekerjaan, masalah.
dalam pekerjaan, bisnis, apa semua. Saudara, Tuhan akan kasih tahu dan Tuhan ajar solusinya. Selalu ada solusi. Sehingga benar-benar penyakit tidak berkuasa, segala-galanya tidak berkuasa. Dia boleh datang tapi dia tidak berkuasa. Kenapa? Di dalam diri kita ini banyak Tuhan buka. Tuhan kasih kita pintar, Tuhan kasih kita iman, Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita jalan keluar. Sehingga penyakit itu tidak menguasai dan selalu terjadi kesembuhan. Kenapa? Ada hikmat, ada iman, ada kekuatan dan ada doa yang dijawab oleh Tuhan. Amin. Itulah berkat saudara, bukan cuma uang materi. Orang dunia berlomba-lomba mencari semua itu. Mereka tidak berlomba-lomba mencari hikmat Allah. Makanya Ayub katakan, orang-orang yang berhikmat dengan hikmat dunia banyak masuk neraka. Mereka boleh sukses berhasil tapi tanpa mereka memiliki hikmat Tuhan, mereka masuk neraka. Karena hikmat dunia tidak dibutuhkan di sorga. Tapi orang mau masuk sorga butuh hikmat Allah. Amin. Dari mana hikmat Allah itu? Kalau kau mengerti firman. Sehingga kalau kau marah, kau tahu menguasai dirimu. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang cepat marah, orang bodoh. Orang yang cepat naik darah, bodoh. Jadi kalau mau marah, kau tidak jadi marah, kau menang. Dan tentunya ada kekuatan untuk tidak mau marah. Di hadirat Tuhan. Banyak menyembah oleh roh. Jadi pertama saudara, Tuhan membuka firman sama kita. Kedua, penyembahan kita harus oleh roh. Halo? Saya berharap saudara, engkau jemaatnya Tuhan, engkau harus pintar ya. Amin. Kita bukan asal ibadah. Makanya saudara siap-siap dari rumah supaya bisa mendengarkan firman wahyu. Tidak perlu lagi saudara diajar-ajar bagaimana saudara menguasai diri, bagaimana kudus, itu kelas TK. Saudara harus pintar. Bagaimana saudara tidak gosip, bagaimana saudara tidak kepo, bagaimana saudara tidak baper, itu kelas TK. Bagaimana saudara harus tertib, harus kudus, harus taat, harus setia. Tidak perlu disuruh-suruh ibadah. Justru bertanya, Ibu Gembala kapan ibadah lagi? Itu bagus. Tidak perlu melongo-melongo saat menyembah. Tidak perlu menghayal lagi saat dengarkan firman. Saking beteknya buka HP. Saya mau kasih tahu, tidak perlu taruh CCTV. Surga punya CCTV, lebih hebat. Bahkan dia bisa terangi lihat hatimu. Tidak perlu lihat HPmu. Saudara buka HP, saudara buka firman. Atau saudara buka YouTube, Instagram. Biar hanya engkau dengan Tuhan yang tahu. Tapi saya mau katakan jangan berlaku bodoh. Rekamannya sorga itu lebih canggih daripada rekaman CCTV dunia. Nah, tidak bisa. Semua kejahatan-kejahatan terekam. Kebaikan-kebaikan terekam. Kekudusan-kekudusan terekam. Kesungguhan-kesungguhan terekam. Oh, pelayanan oleh roh, ibadah oleh roh terekam. Bahkan secara live sampai di sorga. Amin. Saudara, ketika kita ibadah terus terjadi secara live. Jangan hadir 60 tapi yang live cuma 5. Karena rohnya tidak nyambung. Puji Tuhan tidak ada di sini. Amin. Yang ibadah itu langsung live ke atas. Kelihatan. Kenapa? Karena yang naik di atas adalah penyembahan roh. Ya tidak? Buka Yohanes 4 ayat 23. Jadi kalau saudara mau kembali kepada kasih yang mula-mula tidak usah mikir sana mikir sini. Kembali lakukan seperti dulu. Masih terbuka KKR doa puasa. Masih terbuka ibadah 3 kali seperti dulu. Kembali lakukan dengan setia. Yohanes 4 ayat 23. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi kalau saudara mau tahu penyembah yang Bapak suka, dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan penyembah yang Bapak cari. Mari kita lihat bahasa Inggrisnya. Tetapi waktunya akan tiba dan sudah tiba ketika para penyembah yang benar, perhatikan, ketika para penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, karena Bapa mencari, perhatikan, bukan menghendaki, mencari. Bapa mencari yang demikian untuk menyembah Dia. Artinya gini saudara.
Bapak tahu siapa yang suka menyembah di sini. Bapak cari. Nek kau, saya pilih menyembah saya. Nek kau, saya pilih menyembah saya. Kau, saya pilih. Pastikan saudara adalah orang yang dicari. Jadi kalau saudara menjadi orang yang dicari-cari Tuhan, mungkin manifestasinya masih pakai gembala. Apa ini gembala tidak bisa, kita tidak tenang, tidak datang gereja dicari. Jangan, bukan saya cari, Tuhan yang cari. Tapi saya mau katakan, Tuhan mencari penyembah. Amin. Tuhan mencari. Dan penyembah yang benar itu bukan menyembah biasa-biasa, tapi penyembahannya dari roh. Ayat 24. Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dikatakan Allah itu roh. Sebab Allah itu roh dan hanya dengan kuasa roh Allah orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ia ada. Jadi saudara tahu tidak ada penyembahan yang cara lain. Alkitab menyatakan di terjemahannya, Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Terjemahan lain bilang gini. Sebab Allah itu roh dan hanya dengan kuasa roh Allah orang dapat menyembah Bapa sebagaimana ia ada. Artinya gini, tanpa kuasa Tuhan saudara, tanpa kuasa Roh Kudus, kita tidak bisa menyembah seperti yang Bapa cari. Saudara nangkap sampai sini? Tanpa kuasa roh Allah kita tidak bisa menyembah Bapa seperti biasanya. Jadi Bapa mencari orang-orang yang menyembah dengan bantuan kuasa Roh Kudus. Wah. Artinya saudara, kita mau menyembah Tuhan kita butuh Roh Kudus tidak? Kita butuh Roh Kudus. Jadi dalam segala hal untuk kita kembali mengerjakan kasih kita yang semula, kita butuh Roh Kudus. Untuk mengenal Tuhan melalui firman-Nya kita butuh Roh Kudus. Roh Kudus buka dan berbicara kepada kita. Dan untuk menyembah Dia kita butuh kuasa Roh Kudus untuk membantu kita dalam penyembahan supaya kita menjadi orang-orang yang dicari Tuhan untuk selalu menyembah Dia. Jangan katakan saya lagi. Lebih baik katakan Tuhan terima kasih. Sayakah yang Tuhan cari? Mantap toh. Jangan saudara bangga dan anggap biasa, ya malas kak. Kenapa saya terus. Saya lagi. Tidak ada ke orang lain. Syukur kok yang dicari. Kalau kau tidak ada dicari. Saya suka pakai ini. Jujur saudara, saya saja yang mungkin manifestasinya kehadiran Tuhan ya. Karena ini adalah pelayanannya, Tuhan punya gereja jadi kepemimpinannya itu diwakilkan ke saya. Saya biasa cari orang-orang yang kalau dia main musik itu memang membawa orang dalam hadirat Tuhan. Bukan sekedar main musik. Oh ternyata Tuhan cari. Pastikan kita menjadi orang-orang yang Tuhan cari. Jadi saudara, pertama kita perlu Tuhan bukakan firman. Kita butuh Roh Kudus. Kedua, biarlah kita menjadi penyembah yang Tuhan cari. Dan penyembah yang Tuhan cari adalah penyembah dengan cara kuasa roh Allah memenuhi, menguasai dan pakai dia. Dan inilah tanda kita mengasihi dia. Dan firman Tuhan tadi mengatakan orang yang mengasihi Tuhan. Apa yang tidak pernah dia lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hatinya, apa yang tidak pernah dia pikirkan, justru Allah mengaruniakan. Kembali di 1 Korintus tadi. Di 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Di ayat 10 dulu supaya saudara tahu, naik di ayat 9. 1 Korintus. Ya. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh roh, sebab roh menyelidiki segala sesuatu bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Roh kasih tahu kita apa? Berkat. Ayat 9 turun. Tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia. Bagaimana tahu orang mengasihi dia? Adalah orang yang selalu dibukakan rahasia isi hati Bapa oleh roh.
Jadi saudara mau membuktikan saudara mengasihi Tuhan, saudara banyak tahu firman. Dan saudara bukan hanya tahu firman, saudara bisa melakukannya. Karena saudara tahu, orang yang semakin mengenal Bapa adalah orang yang tidak susah hidupnya. Sekalipun hidupnya lagi susah atau senang, dia tetap enjoy. Kenapa? Karena sesuatu yang baru Tuhan buka dalam pikirannya. Jadi kalau mencari kebahagiaan saudara, cari sampai Tuhan buka firman-Nya. Cari sampai saudara dapat wahyu. Cari sampai saudara mengerti. Karena ingat, saudara harus tahu dan imani firman. Setiap masa depan yang Tuhan sediakan bagi kita sejahtera, bukan kecelakaan. Walaupun saudara sepertinya menghadapi celaka, ingat sejahtera. Di balik celaka ada kemuliaan yang tersedia yang menyebabkan hidup kita sejahtera. Oleh sebab itu bukan kecelakaan. Jadi kalau orang menganggap itu kecelakaan, katakan itu bukan kecelakaan. Karena Tuhanku bilang masa depanku sejahtera. Jadi kalau ada seperti susah-susah, itu bukan kecelakaan. Kalau ada seperti bikin malu, itu bukan dipermalukan. Karena orang percaya sama Yesus tidak pernah dipermalukan. Dalam kata arti, suatu saat Tuhan akan mempermuliakan. Nah oleh sebab itu sangat penting Bapak buka firman sama kita. Semakin Bapak buka firman, semakin saudara sulit untuk mengeluh. Semakin Bapak pilih hidupmu menjadi penyembah, semakin engkau berkenan kepadanya. Amin. Tuhan berkati kita.